Kasih Tuhan, oh Yesus Tuhaki, sajak pun maawon sai romahon, las idohatami, tua berdosaan, dison huboan peleanu, imaton diku pamataku, asiroha saja Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan bagi kita pada hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu 22 Juni 2022 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, pasti akan ada saja orang yang berusaha untuk membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam suatu hal apapun itu, baik di persekolahan untuk anak-anak, baik di pekerjaan untuk orang-orang dewasa, tentu akan ada saja orang-orang yang memberikan pendapat, mengkritik, dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga hal itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita menjadi timbul kebencian, dan membuat hubungan tidak harmonis dan tidak memiliki damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal-hal itulah yang membawa kita menjadi tidak nyaman untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika ada seseorang yang membanding-bandingkan kita dengan orang lain, yang menurut mereka lebih baik, yang menurut mereka lebih pintar, yang menurut mereka lebih kuat, yang menurut mereka lebih mampu, sehingga kita menjadi minder. Untuk bahasa anak muda pada saat ini, kita menjadi lemah dan tidak percaya diri untuk melakukan pekerjaan itu. Banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang menjadi hakim, yang menjadi penilai yang lebih baik, padahal dia belum tentu. Dia belum mengetahui apa dan bagaimana kekuatan kita, apa dan bagaimana kemampuan kelebihan kita, dan bagaimana hasil pekerjaan yang telah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, hal itu akan membuat perpecahan antara kita. Hal itu akan memberikan ruang yang tidak nyaman bagi kita untuk saling berkomunikasi di suatu tempat, pekerjaan, sekolah, ataupun hal yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang harus diketahui adalah
setiap orang tidak ada yang sempurna. Karena setiap orang pasti memiliki kelemahan, kekurangannya masing-masing. Demikian juga dengan kelebihan dan kekuatan seseorang. Sehingga kita tidak boleh menilai, menghakimi, atau menjudge dia bahwasanya dia tidak mampu dan dia tidak layak untuk melakukan suatu hal, dan lebih baik orang lain daripada dirinya. Tuhan mengatakan pada satu hari ini, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Tuhan mengetahui, Allah mengetahui bagaimana kemampuan, bagaimana kekuatan kita pribadi lepas pribadi, sehingga Allah tidak memberikan suatu pergumulan, suatu pencobaan, suatu tugas yang tidak dapat kita selesaikan. Itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan dirinya sempurna dalam segala hal, tetapi baiklah di dalam ketidaksempurnaan itu kita bisa saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita bisa saling memberikan motivasi kepada orang lain. Ketika kita melihat seseorang itu tidak mampu melakukan pekerjaannya, jangan menjadi kita menjudge dia, menghakimi dia, dan mengatakan bahwa lebih baik si A daripada kamu. Tetapi kamu itu juga bisa melakukan sama seperti dia. Jadi dia mendapatkan motivasi. Jadi dia mendapatkan kekuatan dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan kepada kita pekerjaan yang berbeda-beda. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kelemahan, kekurangan, dan kelebihan kita dengan berbeda-beda. Dengan hal itulah Allah ingin memberikan kepada kita, mengajari kita agar kita boleh saling membantu, saling mendoakan, dan saling memberikan semangat dengan satu dengan yang lain. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai, dan bukan untuk memberikan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Hal itu karena Allah mengetahui bagaimana kemampuan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Mari kita melakukan pekerjaan kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari kita lakukan semua pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sesuai kehendak manusia. Dan kita meminta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan senantiasa menopang kita, menyertai kita dalam setiap pekerjaan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita boleh melakukannya dengan baik. Selagi kita bisa dan mampu, maka kerjakanlah setiap pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita, dan kita berikan yang terbaik bagi Allah, agar semuanya sesuai dengan kehendaknya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita semua dimampukan dan dikuatkan dalam melakukan pekerjaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk satu hari ini. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengawali hari kami dengan baik, dengan penuh sukacita, dan terlebih nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini, satu hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, memulai pekerjaan kami. Mari Tuhan yang menuntun langkah kami, mari Tuhan yang membantu kami dan menopang kami, serta menyertai setiap yang kami lakukan. Berkati pekerjaan kami satu hari ini ya Tuhan, agar semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarilah kami agar kami boleh saling memberikan semangat dan mendoakan, agar boleh tercipta kedamaian, dan kami boleh melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Allah Bapa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.